Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ansor. Di sini saya akan berstorytelling tentang eh, hubungan Utsmaniyah dengan Perang Dunia II. Lebih dari 600 Kesultanan Utsmaniyah atau yang dikenal juga dengan Kekaisaran Ottoman memerintahkan wilayah yang tersebar di Eropa, Tenggara, Asia, Barat, dan Afrika Utara. Dari wilayah Antonalia, kerajaan kecil ini pernah naik ke puncak kejayaan dan menjadi salah satu kerajaan terkuat di dunia. Sebuah kerajaan yang membangun imperium multinasional dan multibahasa, hingga berperan dalam membentuk transportasi dunia menuju ke arah yang modern. Sayang sekali, karena Perang Dunia I berlangsung, Kesultanan Utsmaniyah ini akhirnya runtuh. Berarti tidak ada yang namanya itu Perang Dunia II antara Utsmaniyah tadi. Karena sebelum di Perang Dunia I mereka ini sudah runtuh. Dan akhirnya itu mereka berganti dengan yang bernamakan sekarang ini Turki. Namun melintasnya zaman, pengaruh warisan dari hebat kesultanan tadi ini masih bertahan hingga sekarang. Dan pertanyaannya, kenapa Kesultanan Utsmaniyah ini masih bertahan bisa sangat hebat pada zamannya? Kehebatan Kesultanan Utsmaniyah ini berakar dari sosok Osman I dan dikenal juga dengan Osman Ghazi, putra dari Urgul Ghazi tadi. Ketika dia memerdekakan diri dari Kesultanan Seljuk yang sebelumnya menguasai wilayah kadipatennya yang berada di selatan ibu kota. Wilayah kecil ini itu bernama Anatolia. Saat itu di tahun 1999 Kesultanan Rum Seljuk ini sedang berantakan dan wilayahnya terpecah belah. Ottoman I melihat ini sebagai peluang untuk mewujudkan mereka membangun sebuah kekaisaran yang besar dan wilayah yang sangat luas. Ada sebuah legenda yang terkenal yang ter, yang terkenal mimpinya ini jadi Osmani menjalin hubungan pertemanan yang erat dan Syekh Edebali, seorang tokoh sufi termukaka di, maksudnya tuh tokoh sufi ini termuka di masa itu sedang menginap di rumah Syekh Edebali dan bermimpi bahwa rembulan muncul dari dada Syekh Edebali kemudian masuk ke dalam dadanya sendiri. Lalu tumbuh sebuah pohon besar dari pusar Osman yang yang besarnya tuh sanggup menaungi dunia. Di bawah pepohonan ini ada pergunungan dan air mengalir dari kaki gunung, di mana pepohonan ini pegunungan dengan dan air mengalir dari kaki gunung, di mana orang mengambil airnya untuk diminum dan berkebun. Syekh Bali, orang-orang menafsirkan mimpi Osman tadi ini dengan makna bahwa kelak Osman serta keturunannya akan dianugerahi kekuasaan, serta untuk makna rembulan itu artinya putri Syekh Bali tadi ini akan menjadi istri Osman. Dengan begini juga bisa dimaknai bahwa Osman ini serta cucu keturunannya memang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berkuasa dan memimpin, tapi mereka harus memperhatikan kesejahteraan para bawahan dan rakyatnya. Mimpi ini konon menjadi pemicu utama Ottoman untuk memerdekakan diri dan menaklukkan wilayah-wilayah lain. Setelah Kesultanannya Saljuk akhirnya runtuh, Osman mulai melakukan penaklukan nyata dengan menduduki benteng dan serta menguasai kota. di wilayah tersebut, yakni Yeni Sehir, yang akan Osman gunakan menjadi ibu kota negara baru yang akan dibentuknya. Pergerakannya memperluas wilayah kekuasaan berlanjut hingga Romawi Timur, di mana Ottoman kemudian berhasil memenangkan pertempuran Bifos. Kemenangan tersebut membuat pengaruh Ottoman semakin kuat hingga bahkan masyarakat Romawi Timur mulai secara bertahap menuju seberangan Anatolia. Melihatkan keruntuhan di depan mata, para pemimpin Romawi Timur berusaha untuk menahan Osman, tapi karena strategi mereka tidak efektif, yang didapatkan mereka tuh pemimpin itu hanyalah
yang didapatkan mereka tadi itu hanya pemimpin yang gagal. Sementara Osman tersebut meluaskan wilayahnya melalui dua arah, yaitu melalui seberang utara eh, sepanjang sungai yang bernama Sungai Sarkaya, dan barat daya menunjukkan Laut Marmara. Dengan begitu Osman benar-benar menghabiskan hampir seluruh masa kekuasaannya untuk mewujudkan cita-citanya, dan upayanya ini sungguh berhasil dicapai pada tahun 1308. Di tahun itu para pengikutnya turut membantunya menaklukkan salah satu kota Romawi bernama Evos, dan akhirnya kota tepi pantai terakhir milik Romawi pun berhasil diduduki oleh mereka, meskipun kota tepi pantai terakhir itu milik Romawi pun berhasil diduduki oleh mereka, meskipun kota itu menjadi bagian dari kekuasaan Amir Aidin dengan perang terakhir Ottoman sebelum wafat. Dan meninggalkan kekuasaan adalah perang yang membuatnya berhasil menduduki wilayah Bursa, kota yang menjadi pijakan untuk melawan Romawi Timur. Sebenarnya Utsman tidak secara langsung terjun ke medan perang karena kondisi sudah tidak lagi memungkinkan. Tapi strategi perangnya itu terbukti canggih sehingga mendulang kemenangan kota Bursa di kemudian hari setelah wafatnya. Osman akan dijadikan ibu kota oleh putra sekaligus penerus Osman, yaitu Orhan Ghazi. Ketika kekuasaan beralih ke tangan Orhan di tahun 1323, di tahun yang sama dengan wafatnya sang ayah, Orhan sebenarnya sempat mengusulkan kepada kakaknya bernama Aladin supaya mereka berbagi kekuasaan. Tapi kakaknya menolak karena dan memilih untuk menjadi wazir dan menteri di masa pemerintahan. Orhan di bawah kendali kekuasaannya Orhan melanjutkan cita-cita pada penaklukan barat laut wilayah Anatolia yang masih berada di kendali Kekaisaran Romawi Timur. Banyak pertempuran dimenangkan oleh Orhan. Dia berhasil menaklukkan beberapa kota hingga berada di dalam kendalinya. Kemenangan ini sebenarnya juga didukung oleh faktor-faktor yang lain. Memperlemahkan Romawi Timur, mulai dari perang saudara di Kaisaran Romawi Timur, dan saat itu tahta Kaisaran Romawi Timur sedang dipegang oleh Lones V Palaiologos yang baru berusia sekitar 9 tahun, sehingga sulit dari pihak Romawi Timur untuk memenangkan perang lawan Orhan yang saat itu memodernasi yang kekuatan militernya selain masalah. Pertempuran pencapaian juga bisa dilihat dari perubahan yang terjadi di masa pemerintahannya. Selain kekuasaan militer, perubahannya di ruptur pemerintahan dan dikeluarkan ya mata uang baru yang menjadi suatu pencapaian yang dilakukan oleh putra kedua Osman ini. Semua pencapaiannya tersebut tidak lepas dari perang Aliyidin, kakaknya, yang justru sebenarnya itu jauh lebih terampil mengatur negara. Orhan sering meminta nasihat pada Aliyadin terkait masalah pemerintahan, yang untuk itulah atas sasaran Aladin kesultanan mereka melakukan sebuah revolusi untuk meninggalkan segala tradisi warisan kesultanan Seljuk yang menurut mereka kurang pantas dilakukan secara di bawah kesultanan mereka. Mata uang baru yang dikeluarkan Orhan adalah salah satu contoh Kesultanan Utsmaniyah tidak lagi mengukir nama pemimpin Seljuk di koin dan berhenti mengucapkan doa atas mereka di mimbar-mimbar. Moderasi kekuatan militer juga dilakukan dengan usulan Alidin untuk memberikan seragam tetap bagi para pejabat yang membuatkan sebuah pasukan perang. Biasanya merupakan para sukarelawan yang baru menjadi tentara. Pada saat itu akan terjadi perang terkait perluas wilayah. Di masa pemerintahan Orhan ini Kesultanan Utsmaniyah mengalami perluas wilayah yang cepat. Orhan berhasil menaklukkan kota-kota strategis yang seperti mudahnya Nasia dan Nikom, media serta mengamankan laut barat Anatolia. Orhan juga mengambil alih kepemimpinan Bursa dengan jalur diplomatik tanpa perang yang membuat salah satu
komandan Romawi di pelabuhan Bursa yang bernama Evornos menaruhkan hormat dan kemudian memihak pada Orhan dengan menjadi pemimpin pasukan berkuda Utsmaniyah. Bahkan di kemudian hari putra dan cucunya yang ikut bekerja di bawah kepemimpinan Utsmaniyah untuk menaklukkan berbagai daerah di Balkan. Apa yang dilakukan Orhan jelas-jelas memicu kemarahan pada pemimpin Romawi tadi. Kaisar Romawi Timur saat itu sudah digantikan oleh Andronicus III, mengumpulkan tentara bayaran untuk menghadapi pasukan Orham dan menghentikan mereka. Kejadian itu memicu peristiwa yang dikenal dengan pertempuran Pelekanon yang terjadi pada tahun 1329, di mana kemenangan lagi-lagi berada di pihak Utsmaniyah. Hampir 2 dekade setelahnya terjadilah perang dunia di wilayah Karesi karena perebutan kekuasaan, di mana Orhan kemudian masuk di tengah pertikaian antara dua bersaudara, lalu menghukum mati salah satunya, memenjarakan yang lain. Dengan demikian wilayah Karesi akhirnya menjadi wilayah kekuasaan Utsmaniyah. Dengan penaklukan Karesi tersebut, Kesultanan Utsmaniyah ini memasuki pada masa damai selama 20 tahun. Tidak ada perang dan atau pertempuran yang terjadi. Orhan jadi lebih bisa memusatkan perhatiannya dengan pengolahan lembaga sipil dan militer yang dirancang oleh Alidin untuk menjaga kekuatan internal Utsmani pembangunan tadi. Umum juga direncanakan oleh Orhan. Dia telah mewakafkan banyak hartanya untuk membangun masjid, madrasah, dan fasilitas umum lainnya. Dari segi diplomatik, Orhan bahkan kemudian membangun hubungan pertemanan dengan kaisar yang awalnya ingin menyingkirkan Orhan tadi. Pertemanan itu berkelanjutan hingga penerus-penerusnya ketika terjadi perang dunia lagi di dalam Kekaisaran Romawi Timur. Akhirnya penerus kekaisaran yang diduduki oleh 6 Konta Kaizenus mencoba menggunakan Kesultanan Utsmani untuk membantunya melawan para musuh. Karena itu kekuatan militer Utsmani adalah yang terkuat dari keseluruhan wilayah yang ada. Demi meraih tujuannya tersebut, Kaisar Yones pun menikahkan putrinya dengan Orhan. Meskipun mereka berbeda agama dan usia terpaut jauh, pernikahan dengan tujuan diplomatik itu dilangsungkan besar-besaran di Salimiria, Kekaisaran Romawi Timur yang saat itu sedang berada di titik lemah, menciptakan persaingan tersendiri bagi Republik Genova dan Republik Venesia yang memperebutkan wilayah laut di sekitar Kekaisaran Romawi Timur di tahun 1352. Bahkan terjadi persaingan dagang yang memicu peperangan di antara kedua republik tersebut. Genova berusaha mengusir Venesia dengan memberadir dan memaksa Romawi Timur yang sedang lemah untuk bersekutu dengan Venesia. Orhan Romawi Timur yang sedang lemah dan Vanessa Orhan tadi langsung mengambil dalam persaingan ini, memilih bekerja sama dengan pihak Geninova dan menentang Venezia keputusan tersebut. Di antaranya lantaran Orhan kesal dengan Venezia, armada dan bajak lautnya selalu mengganggu wilayah pesisir pantainya. Orhan mengirim pasukan bantuan melintas ke selat Galata untuk membantu Genova akhirnya memenangkan peperangan dan pertempuran laut. Di saat yang sama, ketika pihak Romawi berada di tekanan dan banyak sekali kekacauan, Sulaiman, putra sulung Orhan dari istri pertamanya ini, berhasil menduduki kastil dan mulai memperluas wilayah kekuasaan di wilayah Eropa. Sulaiman terus membantu ayahnya memperluas wilayah Kesultanan Utsmani. Dia sangat terampil berperang, termasuk pemimpin yang jujur. Pernah suatu saat itu dia menolak suap yang diberikan oleh Kaisaran Lones 6 yang ingin menggosokkan kastil tadi dan kota yang dikuasai. Seharusnya dia menggantikan posisi ayahnya di kemudian hari, tapi sayangnya Sulaiman dia menggantikan posisi ayahnya itu karena ayahnya meninggal tadi pada tahun 1357 karena terjatuh dari kudanya. Menurut
beberapa informasi, kematian putra sulungnya ini membuat Orhan sangat terpuruk di usianya sudah cukup tua dengan kondisi kesehatan yang buruk. Kematian Sulaiman jelas mempengaruhi keadaannya semenjak Sulaiman meninggal. Juga Orhan memilih untuk hidup menyendiri dan berusaha selama bertahun-tahun terakhir menyederhanakan sebagian besar kendali seperti negara kepada Murad, putra keempat yang lahir dari istri pertama Orhan tadi. Ketika Orhannya akhirnya wafat di tahun 1326, usianya mencapai 80 tahun. Dia tercatat menjadi salah satu pemimpin Kesultanan Utsmaniyah yang memiliki usia terpanjang dengan masa kekuasaan hingga 36 tahun. Bangku kepemimpinannya yang kosong segera digantikan oleh Murad yang akan membawa Kesultanan Utsmaniyah menuju perubahan yang lebih modern. Murad dapat julukan sebagai Kondafar yang memiliki arti yang disaingi oleh bahasa Persia. Julukan itu mungkin juga sejalan dengan apa yang ditampilkan oleh Murad selama masa kepemimpinannya. Murad dikenal dengan sebagai sosok yang sangat pemberani, dermawan. Dia juga agamis, selalu berpegangan teguh pada aturan dan berlaku adil kepada rakyat serta tentaranya. Sebagai pemimpin yang dikembangkan oleh Murad, terutama soal infrastruktur di wilayah kekuasaan, banyak masjid, sekolah dan tempat berlindung yang dibangun untuk memfasilitasi kebutuhan rakyat. Perhatiannya tidak hanya terpusat pada pembangunan internal, sebab dia ikut melanjutkan cita-cita kakek dan ayahnya memperluas wilayah kesultanan, wilayah-wilayah yang dikuasai oleh kekaisaran Romawi di timur Eropa. Yang saat sama Murad juga mengirimkan tentara Utsmani untuk menguasai seluruh wilayah Asia Kecil di tahun 1365. Hanya 3 tahun setelah Murad berkuasa, dia mampu menguasai Hidrapolis yang merupakan kota strategi di Balkan itu dan dianggap sebagai kota terpenting kedua kekaisaran Romawi Timur. Melihat posisi kota itu, Murad akhirnya memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke yang awalnya berusaha menjadi berada di Balkan dan akhirnya digantikan oleh ayahnya menjadi Edirna, pemindah ibu kota tersebut secara resmi menggeserkan pusat kekuasaan Utsmani ke daratan Eropa. Inilah Murad mulai mengembangkan lembaga pemerintahan yang lebih terstruktur dan modern. Semua elemen yang menjadi cikal bakal prinsip eh, sebuah pemerintahan Murad juga membentuk serikat-serikat pegawai divisi-divisi pasukan tempur, lembaga yang terdiri dari praktisi hukum dan pemuka agama, lembaga kehakiman dan bahkan akademi militer pun dibangunnya. Lebih tinggi, Murad berhasil memenangkan berbagai pertempuran dan memperluas wilayahnya. Di daratan Eropa, pasukan dibiarkan terus bergerak menuju Makedonia, tapi Murad sibuk berperang di Asia Kecil untuk mengambil alih kepemimpinan beberapa kota dalam pertempuran mayoritas pasukan Utsmaniyah yang kalah jumlah dihadang oleh 60.000 pasukan persekutuan di Salib Balkan yang terdiri dari tentara Serbia, Bulgaria, Hungaria dan Wallachia. Namun meski begitu pertempuran sengit yang terjadi jadi tetap dimenangkan oleh pasukan Utsmaniyah, membuktikan kalau kekuatan militer yang dimiliki Kesultanan Utsmaniyah ini sangat kuat hingga meskipun kalah jumlah mereka tetap bisa memenangkan pertempuran tanpa menanggung banyak kerugian. Setiap kali Murad meninggalkan ibu kota, para pasukan persekutuan itu mencoba menyerang dan lebih banyak tentara dan persiapan ya matang. Tapi menariknya lagi, meskipun tentara Utsmaniyah kalah jumlah, mereka tetap berhasil memenangkan pertempurannya. Namun pernah juga dalam pertempuran dipimpin oleh Murad dan kedua putranya, meski dalam membawa pasukan yang lebih banyak dari pasukan Serbi tadi, tapi pasukan Utsmaniyah mengalami kerugian yang sangat besar dalam kemenangannya hingga membuat Murad harus menunda perluasan wilayah. Masa pencapaian kepemimpinan Murad mulai tergolong di tidak lama di kematian
tidak lama dia meninggal di tahun 1389 pada usianya ke-62 tahun, dan berbagai versi cerita terkait kematiannya, tapi yang jelas semua merujuk pada suatu kesamaan, yaitu Murad terbunuh oleh orang yang ingin melenyapkan. Murad telah memberikan warisan wilayah kekuasaan yang besar peninggalannya, sebab dia telah menjadikan wilayah kekuasaan tersebut mencapai luas sekitar 95.000 km selama 29 tahun kepemimpinan ini. Artinya Murad berhasil memperluas wilayah peninggalan Orahan hingga 5 kali lipat. Dari keenam putranya, tatanya diwariskan kepada Bayezid, putra ketiga dari istri pertamanya. Bayezid sangat berambisi untuk memperluas wilayah kekuasaan hingga perhatian lebih banyak ditunjukkan kepada kemiliteran dan strategi untuk menaklukkan tentara negara Kristen Anatolia. Terbukti dengan ambisi tersebut, Bayezid mampu mengambil kendali kekuasaan negara yang tujuannya hanya dalam jangka waktu setahun setelah dia berkuasa. Sayangnya masa kekuasaan Bayezid ini tidak begitu lama. Secara faktor kekuasaan berakhir setelah dia kalah dalam pertempuran Ankara dari timur Leng, yang menyebabkan Bayezid ditawan dan akhirnya wafat pada Maret di tahun 1903. Setelah kematiannya, Utsmaniyah memasuki masa kekosongan kepemimpinan karena anak-anaknya justru saling berperang menjadi penguasa tunggal di negara 11 tahun Kesultanan Utsmaniyah dilanda kekosongan kekuasaan sampai akhirnya Mehmed, putra keempat Bayezid, menjadi pemimpin dalam Kesultanan Utsmaniyah setelah berhasil mengalahkan 4 saudaranya dalam perebutan tahta. Masa kekosongan perang saudara sebenarnya cukup merebut rakyat Roma hingga timbul pemberontakan yang dipimpin oleh seorang sufi bernama Syekh Bedrin yang dulunya ikut menjadi bawahan putranya Mehmed. Tapi setelah 4 tahun tadi pemberontakan pasukan yang dipimpin oleh Bayezid tadi ini, pasca orang kepercayaan dari Mehmed berhasil mengalahkan Bedrin, memberikan hukuman masa kepemimpinannya. Mehmed sendiri tidak berlangsung lama, dia hanya memerintah selama 8 tahun sebelum akhirnya meninggal tahtanya jatuh kepada putranya pertamanya, yaitu Murad, yang langsung menghadapi peperangan panjang melawan para bangsawan Kristen di Balkan dan berbagai wilayah di Turki. Di Anatolia, konflik tersebut berlangsung selama 25 tahun. Kepemimpinan ini ditambah lagi paman Murad yang diasingkan, yaitu Mustafa, berusaha mengambil alih tahta mereka ini tadi yang dimiliki bantuan pihak Romawi. Setelah pertempuran sengit dengan pamannya sendiri, akhirnya Murad mengirimkan pasukannya untuk menangkap dan menghukum mati Mustafa di tahun 1422. Atas keterlibatan pihak Romawi dalam peristiwa ini, akhirnya Murad II menyatakan perang dan bertekad untuk merebut Konstantinopel. Dia membentuk pasukan baru untuk mengepung. Tapi saat itu pihak Romawi membentuk pasukan baru yang mengepung. Tapi saat itu pasukan Romawi tadi ini mengatur siasat licik untuk menghasut adik Murad II yang baru berusia 13 tahun untuk melakukan pemberontakan. Di berusaha kejadian ini membuat Murad terpaksa mengabaikan lebih dari pengepungnya dan berbalik kembali ke Bursa untuk menghentikan pemberontakan. Jadi ini membuat Murad terpaksa mengabaikan lebih dulu pengepungnya di Konstantinopel dan berbalik kembali ke Bursa untuk menghentikan pemberontakan yang dilakukan oleh adiknya. Meski berat Murad, tapi dia tetap menghukum adiknya yang masih muda tersebut karena telah berkhianat. Murad juga melakukan beberapa negara Turki di Anatolia yang kerap melakukan perlawanan terhadap Utsmaniyah hingga akhirnya tunduk menjadi bagian dari kesultanan. Meski sepak terjangnya itu cukup mengesankan dalam mengatur pemerintahan, tapi Murad lebih tertarik dengan agama dan seni. Jadi dia memilih untuk turun dari tahta dan menyerahkan kekuasaan yang pada Mehmed, putranya, di tahun
1944 dia baru kembali mengambil alih kekuasaannya 2 tahun setelah atas permintaan putranya sendiri, karena kesultanan diserang oleh Hungaria. Dan saat yang sama Yunisari tadi ini melakukan revolusi pemberontakan, semuanya berhasil teratasi di bawah kendalinya dan Murad kembali melanjutkan visi dan memperluaskan wilayah Kesultanan Utsmaniyah. Namun beberapa tahun setelah Murad II sakit dan meninggalkan istananya berada di Edrin, setelah Murad II wafat, kekuasaan kembali di tangan Mehmed yang dinaikkan tahta dan menggantikan ayahnya. Dia meneruskan keinginannya, akhirnya dia mampu melakukan dan berhasil melakukan setelah mengepung dengan pasukan berjumlah antara 80.000 hingga 200.000 orang, kereta api dan 320 kapal. Keberhasilan penaklukan ini membuat Mehmed dijuluki sebagai sang penakluk. Sebagai seorang pemimpin, Mehmed memang pandai dalam bidang kemiliteran, ilmu pengetahuan, matematika, bahkan dia juga menguasai bahasa saat berumur 21 tahun. Bagi masyarakat Turki dan dunia Islam, dia dikenal sebagai pahlawan. Setelah melakukan Konstantinopel tadi, mengambil alih kekuasaan, Mehmed memindahkan dari ibu kota ke tempat tersebut. Mehmed juga mengubah Hagia Sophia yang semula adalah Basilika Ortodoks menjadi masjid. Kota tersebut dibangun ulang oleh pemerintahan Mehmed dan dia bahkan mengembalikan rumah-rumah Yunani Genova serta memberikan jaminan keamanan dan memberikan tinggal di sana. Berkembang dengan sangat cepat. Pada akhirnya kekuasaan Mehmed, Konstantinopel telah berubah menjadi ibu kota kekaisaran yang megah. 50 mendatang bahkan Konstantinopel kembali menjadi kota terbesar di Eropa. Banyak capaiannya yang Mehmed lakukan untuk menaklukkan banyak sekali wilayah. Leluhurnya belum pernah berhasil. Tertaklukkannya Mehmed yang sangat mencintai pengetahuan, mulai membangun universitas dan ya lebih banyak membangun madrasah. Ia sering mengumpulkan para ulama, ilmuwan, bahkan seniman yang diajak berdiskusi. Mehmed menggeserkan para pejabat pemerintahan terpusat yang awalnya diisi atau oleh para bangsawan, kini menjadi orang-orang latar belakang yang diversir atau laki-laki yang diambil oleh keluarganya sebagai pajak yang harus dibayarkan keluarga Kristen provinsi-provinsi, sebagai bentuk pajak yang harus dibayarkan keluarganya Kristen di provinsi Eropa Asia kecil. Dalam kekuasaan kesultanan, anak-anak ini akan dididik oleh pandai memimpin sebagai anggota Yanisari atau pasukan elit. Sultan bisa digunakan sebagai pengurus tinggi Kesultanan. Mehmed meyakini bahwa mereka akan lebih setia dan kesultanan dibandingkan mereka dalam masalah keagamaan. Mehmed yang memberikan ruang kebebasan beragama pada rakyatnya asalkan mereka tetap mematuhi pemerintahan. Bahkan Mehmed berhasil menaklukkan Bosnia. Ia mengeluarkan piagam perjanjian kepada Ordo Fransiskan Bosnia yang dinamai dengan Admen Milodot. Isinya adalah pemberian kebebasan orang-orang Bosnia untuk bergerak bebas dalam kekaisaran, bebas menjalankan ibadah di gereja dan biara mereka, dan diberikan jaminan perlindungan, penghinaan dan penyiksaan resmi maupun tidak resmi. Berarti artinya di sini seperti Perang Dunia I